Terus ketika ditanya sama HRD gitu, kekurangan kamu apa sih? Terus kayak nggak sadar kita jawab, kekurangan saya seorang introvert pak. Halo teman-teman, nama aku Ruben. Aku seorang introvert engineer yang saat ini tinggal dan kerja di Jepang. Aku pengen sedikit banyak cerita tentang introvert ya. Nah, tapi lebih ke pengalaman aku sebagai seorang introvert. Jadi bukanlah lagi apa ya, bukan dari segi keilmuannya. Kenapa? Karena aku bukan psikolog gitu ya. Dan aku pengen sharing lebih ke pengalamannya sebagai seorang introvert. Oke, nah jadi aku kenal dengan istilah-istilah ini introvert gitu ya. Waktu itu aku pernah ikut mentoring dengan mentor aku namanya Johan Daniel Gunawan, dan dia ini seorang handwriting analyst gitu. Nah, singkat cerita kayak aku waktu itu di tahun 2019 aku punya sedikit masalah, bukan sedikit sih, lumayan berat gitu ya masalahnya, dan aku perlu mentoring dengan dia, dan aku kenal dengan istilah ini gitu. Nah, waktu itu dia bilang, dia ngajarin aku dengan istilah how to love yourself. How to love yourself itu berarti gimana caranya kamu mencintai diri kamu sendiri, kayak gitu. Nah, kemudian dia bilang, gimana caranya, kayak gimana tuh? Nah, caranya itu ya dengan lo mengenal diri lo sendiri, kayak gitu. Jadi kayak kita mau mencintai seseorang ya, kayak kita mau mencintai pasangan atau kita mau mencintai anak sendiri, kita kan perlu kenal sama mereka, baru kita bisa menerima mereka. Ya sama gitu dengan saat kita mau mencintai diri kita sendiri, kita mau menerima diri kita sendiri, ya kita perlu kenal dan kita perlu bersahabat dengan diri kita sendiri, kayak gitu. Singkat cerita, waktu itu aku tahu kalau aku seorang introvert. Ya, aku submit kayak tulisan tangan aku karena dia seorang handwriting analyst. Aku submit tulisan tangan aku dan kemudian dia bilang, oh Ben, kamu seorang introvert, kayak gitu. Nah, waktu itu kemudian aku research nih, introvert nih apa nih, kayak istilah ini asing buat gue, tapi kok kayak ada beberapa kali gue denger gitu ya. Nah, kemudian aku research gitu, aku juga ikut kayak tes psikologi dulu, jadi dari lembaga lain selain si Daniel ini, dan terus menyatakan waktu itu aku juga seorang introvert gitu. Wih, berarti ada dua nih, kayak ada dua pernyataan yang menyatakan gue ini introvert gitu. Nah, terus aku cari-cari di Google gitu ya, terus justru ketemunya kayak introvert itu sebuah kekurangan gitu. Mungkin teman-teman nggak sadar ya, ketika kita interview kerja atau beberapa dari kita interview kerja gitu ya, terus ketika ditanya sama HRD gitu, kekurangan kamu apa sih? Terus kayak nggak sadar kita jawab, kekurangan saya seorang introvert pak, saya nggak bisa bergaul banyak, saya nggak bisa menyatakan pendapat di depan publik gitu ya. Nah, terus aku berpikir, wih, kok di Google banyak nih yang kayak gini nih. Terus berarti kalau gue seorang introvert itu sebuah kekurangan dong gitu kan ya. Ini bisa dirubah gak sih jadi extrovert kayak gitu? Kalau kan sebaliknya dari introvert itu kan extrovert ya. Berarti kalau introvert kekurangan, berarti extrovert itu kelebihan gitu kan ya. Nah, terus aku diskusi lagi sama si Daniel nih. Jadi si Daniel, aku nanya, introvert itu kekurangan Neil? Terus dia bilang, Ben, enggak, bukan. Introvert itu bukan sebuah kekurangan gitu. Itu sebuah jenis kepribadian. Dan lo nggak bisa menyatakan kalau introvert itu sebuah kekurangan. Jadi introvert dan extrovert itu cara lo nge-recharge baterai mental lo. Itu istilah gampangnya ya. Cara lo nge-recharge baterai mental lo gitu. Nah, kalau introvert itu cara nge-recharge-nya, lo perlu ngambil lebih banyak waktu untuk diri lo sendiri. Lo perlu lebih banyak mengambil waktu lo menyendiri, me time, kayak gitu. Nah, itu lo bisa merecharge energi mental lo, kayak gitu. Tapi kalau extrovert itu sebaliknya gitu. Ketika lo berkumpul dengan orang, ketika lo keluar, ketika lo bergaul gitu ya, nah itu energi mental lo, baterai mental lo itu terrecharge kayak gitu. Nah, energi mental ini penting teman-teman. Jadi buat kita melakukan segala sesuatu gitu ya, kita perlu energi mental gitu, buat kayak presentasi, buat kayak kerja gitu. Teman-teman pernah gak sih kayak ngerasa,
walaupun udah tidur semalaman, tapi kayak mau berangkat kerja aja itu males gitu. Padahal energi fisik ada, tapi kayak energi mental tuh nggak ada. Nah, itu cara nge-recharge-nya. Introvert tuh kayak gini, dengan cara lebih banyak ambil waktu dengan diri sendiri, tapi extrovert itu lebih banyak untuk keluar, kayak gitu. Nah, dia bilang kayak gitu. Nah, terus, tapi dari introvert dan extrovert ini kan istilah yang dikemukakan pertama kali oleh Carl Jung. Carl Jung tulisannya. Nah, dia itu psikolog, teman-teman, dan dia menyatakan kalau nggak ada satu manusia pun di dunia ini yang pure benar-benar 100% introvert atau pure 100% extrovert. Jadi setiap manusia walaupun dia introvert ataupun dia extrovert, introvert itu tetap perlu bergaul dengan orang. Suatu saat dia perlu ketemu orang, perlu kayak cerita masalahnya, perlu berdiskusi sama orang. Sebaliknya extrovert juga dia perlu ngambil untuk me time. Dia nggak bisa seharian gitu kayak bergaul hahaha sama orang, itu juga nggak bisa. Jadi benar-benar kayak ya nggak ada yang 100% murni introvert dan 100% murni extrovert. Dan keadaan yang balance sebenarnya yang kayak 50-50, keadaan idealnya itu yang ambivert, yang kayak di tengah-tengah. Secara teori sih ini paling oke ya, tapi aku belum pernah jadi ambivert, jadi aku nggak bisa say apa-apa tentang ambivert gitu. Kemudian si Daniel ini kita banyak berdiskusi lagi. Walaupun lo walaupun lo introvert, lo pasti punya yang namanya kelebihan-kelebihan. Ataupun sebaliknya, walaupun lo extrovert, lo pasti punya yang namanya kekurangan-kekurangan gitu. Jadi ketika kamu introvert, dia bilang mungkin kamu merasa kayak nggak bisa public speaking, nggak bisa bicara banyak di depan orang. Itu sebetulnya bukan kayak gitu, karena untuk public speaking kamu perlu skill khusus, untuk presentasi kamu perlu skill khusus, untuk negosiasi kamu perlu skill khusus. Jadi mungkin aja dengan kamu jadi extrovert, kamu bisa lebih berenergi di depan orang, tapi belum tentu skill kamu itu bagus gitu. Misalkan untuk presentasi, untuk ngomong, untuk negosiasi, belum tentu skill kamu bagus untuk itu. Dan walaupun kamu introvert, kamu bisa mempelajari skill-skill itu gitu. Untuk social skill, untuk communication skill, itu sesuatu yang bisa dipelajari. Yang perlu diperhatikan di sini, gimana caranya kamu merecharge energi kamu. Kamu harus pastiin ketika kamu melakukan kegiatan-kegiatan itu, kayak negosiasi, kayak presentasi atau social speaking, berkumpul sama orang, energi kamu akan terserap, kamu akan lebih capek ngerasanya di sana. Gimana kamu memastikan saat kondisi-kondisi itu kamu punya full energi mental supaya saat kamu melakukannya kamu bisa lancar kayak gitu. Nah, jadi yang aku akalin sama dia ya, kan udah ketahuan nih aku introvert ya. Sebelum melakukan itu, kamu harus recharge dulu nih energi mental kamu. Nah, mau nggak mau kayak kita sharing nih, gimana cara recharge-nya gitu ya setiap hari. Oh, aku perlu ambil me time setiap hari, kayak mungkin nge-gym sendirian kayak gitu. Atau berendam sendirian. Di Jepang kan ada yang namanya ofuro ya, jadi kayak berendam gitu, kayak sambil berpikir sendirian atau sambil tiduran sendirian. Nah, terus atau kamu bisa coba meditasi, atau kamu bisa coba main sudoku, atau apapun gitu. Nah, kamu perlu cari cara kamu nge-recharge diri kamu sendiri gitu. Sebaliknya kalau kamu extrovert, kamu juga perlu cari cara nge-recharge diri kamu sendiri. Jadi extrovert pun bukan selalu yang ngumpul-ngumpul sama orang itu selalu nge-recharge ya. Kumpul-kumpulnya gimana dulu gitu. Bisa yang party, bisa yang kayak diskusi, kayak gitu. Nah, jadi sama introvert juga kayak beda-beda cara nge-recharge-nya gitu. Dan aku juga perlu ketemuin beberapa cara gitu waktu itu gitu. Jadi nggak bisa satu cara aja. Nah, itu sih teman-teman yang aku mau sharing kali ini. Jadi introvert dan extrovert itu bukan suatu kelebihan atau kekurangan. Jadi itu lebih kepada kepribadian gitu teman-teman. Walaupun kita introvert, kita pasti punya kelebihan. Dan walaupun kita extrovert, kita pasti punya yang namanya kekurangan juga. Dan gimana cara kita skill up itu yang lebih penting.
gimana cara kita skill up, gimana kita caranya recharge diri kita. Itu yang lebih penting daripada memikirkan, oh gue introvert berarti gue kekurangan, oh gue extrovert berarti gue kelebihan, kayak gitu ya. Gitu sih. Oke, tulisin pendapat kalian tentang introvert dan extrovert di kolom komentar. Thank you banget teman-teman. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Thank you.